Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyinal karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Munawwar yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan ini, mari kita awali dengan memanjatkan puji serta syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah di dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas tentang apa itu yang disebut dengan al-ibadah. Dan kita mengetahui, pernah kita bahas tentang definisi ibadah itu adalah at-tadallul wal khudu', tunduk dan patuh, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun definisi yang sangat mencakup adalah ibadah itu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali adh-dhahirah wal batinah. Ibadah itu adalah satu nama yang mencakup bagi setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala sukai dan apa yang Allah Subhanahu wa taala senang, ridho. Baik berupa ucapan kita, perbuatan kita, baik yang zahir maupun yang batin. Itulah ibadah. Sehingga ibadah itu adalah tauqifi. Ibadah itu adalah tauqifi, artinya sesuatu yang la yushra'u syai'un minha illa bidalilin minal kitabi was sunnah. Ibadah itu adalah tauqiki atau tauqifi, ya, bukan taufiki, tauqifi pakai kaf, ya. Ibadah itu artinya tauqifi. Apa itu tauqifi? Tauqifi itu adalah sesuatu yang tidaklah dia disyariatkan kecuali di sana ada dalil. Tidaklah ibadah itu diperintahkan kecuali di sana ada dalil, baik dalil itu dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Sehingga disebutkan oleh para ulama, faman aba ayya'budallaha fahuwa mustakbirun. Ini pengulangan sebentar. Barang siapa yang enggan untuk beribadah kepada Allah, fahuwa mustakbir. Berarti orang itu orang yang sombong. Jadi orang yang sombong itu adalah orang yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sombong ini bukan sebatas definisi yang kita pahami,
Ya sombong itu ya angkuh. Angkuh itu ya congkak. Tapi yang dimaksud sombong itu adalah dalam bahasa Arab itu adalah al-kibr. Apa itu al-kibr? Al-kibr itu ada dua di situ. Pertama batarul haq. Yang kedua wa ghamtun nas. Sombong itu adalah yang pertama menolak kebenaran. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk beribadah, kemudian dia tidak mau untuk melakukannya, berarti orang tersebut apa? Sombong. Sebagaimana iblis. Ketika iblis diperintahkan oleh Allah SWT dan para malaikatnya untuk bersujud pada Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami katakan kepada para malaikat, usjudu li Adam, bersujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, kemudian para malaikat pun bersujud. Illa iblis, kecuali iblis. Kenapa iblis tidak mau bersujud? Aba, dia enggan. Enggak mau. Aba itu apa? Enggan atau enggak mau. Yang kedua, wastakbara, dia sombong. Tidak mau melaksanakan perintah Allah SWT dengan kesombongannya. Itu yang pertama. Yang kedua, sombong itu adalah wa ghamtun nas. Jadi kepada Allah SWT apa? Dia tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kepada manusia wa ghamtun nas, mengecilkan orang. Orang itu dianggap kecil, kerdil, remeh gitu. Sehingga sombong gitu. Seakan-akan dialah yang paling hebat. Inilah yang disebutkan oleh iblis ketika ditanya, iblis, ma mana'aka alla tasjud? Ma mana'aka an tasjud di Adam? Kenapa engkau? Apa yang menyebabkan kamu tidak mau bersujud kepada Adam? Apa kata iblis? Qala ana khairum minhu. Saya itu lebih baik dari dia. Kenapa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan saya dari api, wa khalaqtahu min tin, dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Jadi saya lebih baik. Saya lebih hebat. Saya adalah the best. Saya adalah macam-macam. Itu yang disebut apa? Sombong. Jadi kepada manusia sombong dengan merasa terbaik, orang yang paling hebat. Kepada Allah Subhanahu wa taala dia tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa man abidahu wa abida ma'ahu ghairahu fahuwa musyrik. Barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dia beribadah kepada selain Allah, fahuwa musyrik. Orang itu disebut apa? Musyrik. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala diduakan. Di samping dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga dia beribadah kepada selain Allah. Yang dimaksud dengan beribadah kepada selain Allah adalah dia masih minta kepada selain Allah SWT. Dalam berdoa, dalam memohon, masih percaya kepada adanya praktek-praktek perdukunan. Dia merasa bahwa rezekinya bisa ditentukan melalui dukun. Nah itu apa? Berarti dia sudah melakukan apa? Kesyirikan. Yang ketiga, wa man abidahu wahdahu bi ghairi ma syuri'a fahuwa mubtadi'. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah saja bi ghairi ma syuri'a, tapi sesuatu yang tidak disyariatkan, dia beribadah, rajin ibadahnya gitu. Tapi yang dilakukan ibadahnya itu tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ibadah gitu. Mau pakai dalil kayak enggak pakai dalil, yang penting ibadah. Fahuwa mubtadi'un. Orang itu dianggap mubtadi', orang yang melakukan bid'ah. Apa maksudnya? Dia sudah mengada-ngada dalam melakukan ibadah tanpa adanya dalil. Yang selanjutnya lagi, wa man 'abidahu wahdahu bima syuri'a fahuwal mu'minul muwahhid. Barang siapa yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan ibadahnya itu sesuatu yang memang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa al-mu'minul muwahhid. Maka dialah seorang mukmin yang bertauhid kepada Allah SWT. Inilah yang terakhir yang benar. Beribadah dan disyariatkan, dia adalah mukmin yang bertauhid kepada Allah SWT. Kemudian kita masuk kepada anwa'ul ibadah. Macam-macam ibadah. Ibadah itu banyak. Kalau kita lihat macam-macam ibadah itu banyak, mencakup setiap hal-hal yang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah SWT yang nyata dengan lidah kita, dengan anggota kita, seperti kita berzikir. Ya. Kita berzikir dengan apa? Dengan lidah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu semuanya apa? Zikir. Kemudian bertasbih, subhanallah, wat tahlil, la ilaha illallah, wa tilawatil Quran. Itu ibadah. Berzikir. Kita baca Quran dengan pakai apa? Lidah. Ya. Kemudian wassalat, salat, ibadah. Waz zakah, zakat, wassiyam, wal haji, puasa, haji, wal jihad, wal amri bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf, wan nahyi 'anil munkar, mencegah kemungkaran, itu ibadah. Wal ihsan ilal aqarib, berbuat baik kepada kerabat, itu ibadah. Jadi kalau kita berbuat baik kepada paman kita, kepada ponakan kita, kepada bibi kita, tante kita, itu ibadah. Kita apa? Melakukan kebaikan pada dia apa? Ibadah. Wal yatama, kepada anak yatim, itu ibadah. Jadi melakukan kebaikan kepada anak yatim enggak cukup hanya setahun sekali. Emang anak-anak yatim makannya setahun sekali? Emang sekolahnya setahun sekali? Kan enggak, tiap hari. Maka kita melakukan kebaikan kepada anak yatim apa? Setiap waktu. Setiap apa? Waktu. Wal masakin. Juga kita melakukan apa? Berbuat baik kepada orang-orang yang masakin, ya. Orang-orang yang miskin. Wabnis sabil, orang yang apa? Ibnus sabil. Wa kadzalika hubbullah. Ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi, dan juga rasulnya, itu ibadah. Kita cinta kepada Allah SWT dengan kita melaksanakan perintahnya. Kita mencintai Rasulullah SAW dengan melaksanakan sunnahnya. Maka kata Allah SWT, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakan, hai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah sunnah-sunnahku, ikutilah ajaranku. Jadi Rasulullah SAW diajarkan untuk mengatakan, katakan, hai Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah SWT, maka cirinya adalah fattabi'uni. Syaratnya adalah apa? Fattabi'uni, ikutilah apa? Sunnahku. Yuhibbukumullah, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan cinta kepada kalian. Jadi dengan kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, itu dengan cara kita menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan ketika kita menjalankan sunnah Rasulullah SAW, ya, maka yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian juga wa khasyatillah, takut kepada Allah, itu juga ibadah. Takut itu dalam hati kita, khasyah, ya, rasa ada apa? Rasa takut. Sehingga kalau kita enggak sholat, takut nanti datang azab Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, takut. Ketika kita bangun tidur enggak sholat subuh nih, takut. Kenapa? Karena kita khawatir jangan-jangan nanti ketika kita apa? Subuh datang azab Allah. Sehingga kita betul-betul melaksanakan apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Wal inabah ilaihi, wal inabati ilaihi, kembali kepada Allah SWT. Setiap apa yang terjadi, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah. Wa ikhlasid din, ikhlas di dalam melaksanakan amal, itu juga ibadah. Bahkan ikhlas ini merupakan pokok dari ibadah, ruhul ibadah. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala amal, semua amal dengan bentuk jamak, innamal a'mal. A'mal itu bentuk plural, bentuk jamak. Bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya itu adalah amalun. Sesungguhnya hanya saja kata-kata innama adatul hasri, hanya yang disebut betul-betul amal, semua amal itulah adalah binniat, dengan didasari niat, berdasarkan dengan niat, dibarengi dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang tergantung apa yang dia niatkan. Nah, dari hadis ini yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an,
Amirul Mukminin, maka ulama mengatakan bahwa hadis ini merupakan nisful Islam, separuh Islam. Nisful amal, separuh amal. Kenapa? Karena hadis ini, ya, karena di dalam amalan itu ada dua pokok. Ya, di dalam amalan itu apa? Dua pokok. Ketika amalan kita mau diterima oleh Allah SWT, maka harusnya dia memenuhi dua pokok, dua syarat. Apa itu? Syarat yang pertama adalah niat. Yang kedua, syaratnya adalah ittiba. Sehingga hadis innamal a'malu binniyat itu merupakan nisful amal, nisful Islam. Sebab di dalam beramal, di samping kita melakukan gerakan dengan kita mengucapkan, bertasbih, berzikir, kita sholat dengan menggunakan anggota, tapi juga di sana ada niat hati. Jadi niat itu apa? Bagian dari amal. Lalu hadis ini akan menjadi lengkap. Innamal a'malu binniyat. Hadis ini akan menjadi lengkap, menjadi sempurna ketika hadis ini dipadukan dengan man amila amalan laisa min amrina fahuwa raddun. Dan siapa yang mengamalkan satu amalan yang bukan dari perintah kami fahuwa raddun. Kemudian hadis ini dipadukan dengan hadis yang man amila amalan laisa fi amrina fahuwa raddun. Itu riwayat Aisyah radhiyallahu anha, maka jadi lengkaplah bahwa amalan pertama niat, yang kedua adalah ittiba'ur rasul, mengikuti Rasulullah SAW. Kemudian masuk lagi kepada macam-macam amal, ya, macam-macam ibadah, wasabri li hukmihi atau wasabru li hukmihi. Kita atapkan kepada hubbullah, wa kadzalika hubbullah, wasabru li hukmihi. Kita bersabar terhadap hukum yang dilakukan, diatur oleh Allah SWT. Kita sabar, kita sholat sabar, kita beribadah sabar. Itu apa? Bagian dari, jadi sabar itu bagian dari apa? Ibadah. War-ridha biqadaihi wat tawakkul alaih. Kita ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan musibah, kita ridha, kita sabar, dan kita bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian dari ibadah. War-raja li rahmatihi, kita berharap rahmat Allah. Itu juga bagian dari ibadah. Kenapa kita harus berharap dari rahmat Allah? Agar kita tidak berputus asa. Yeah. Jadi wala tayasu min rahillah. Janganlah kalian berputus asa. Innahu la yayasu min rahmatillah illal qaumuz zalimun. Tidaklah yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang zalim. Orang yang tidak berharap rahmat Allah SWT, orang ini akan menjadi orang yang berputus asa. Ketika ada orang yang dia melakukan banyak dosa, sehingga dia menganggap dosa ini tidak akan mungkin untuk bisa diampuni oleh Allah SWT. Kenapa? Saking banyaknya. Sehingga apa? Dia pun berputus asa dari rahmat Allah SWT. Padahal sebanyak apapun dosa yang dilakukan oleh manusia, kalau dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia beristighfar semasa dia hidup di dunia, maka dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Taala. Jadi jangan sampai kita berputus asa. Orang yang berputus asa itu adalah orang yang tidak mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wal khauf min adzabih. Takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Itu juga bagian dari ibadah. Fahiya syamilatun, ya. Begitu juga setiap yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu yang berupa al-adat, kebiasaan. Ya. Walaupun itu apa? Kebiasaan dengan tujuan kita mentaati Allah Subhanahu wa taala seperti kita tidur. Tidur itu kan kebiasaan. Adat kita. Kalau nggak tidur, kayaknya perasaan ngantuk, gitu ya. Atau makan, ya. Atau minum, atau jual beli, ya. Dan lain sebagainya. Itu kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Kalau diniatkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, serta melakukannya sesuai dengan apa yang dituntun oleh Rasulullah SAW, maka jadilah dia apa? Ibadah. Jadi ibadah itu tidak terbatas hanya di dalam masjid, tapi juga di luar masjid. Ibadah itu tidak hanya mencakup di masjid, tapi juga di rumah kita.
di jalan, di kantor, di pasar. Bahkan ketika kita masuk ke pasar pun ada zikirnya. Apa zikirnya tuh? Kalau kita lakukan masuk ke pasar, itu kita akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah SWT. Kemudian, maka jadilah semuanya ibadah, dan ketika ibadah kita lakukan, maka konsekuensinya kita akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Namanya juga ibadah. Jadi kalau kita melakukan ibadah dengan kita niat ibadah, konsekuensinya kita mendapatkan pahala dari Allah SWT. Tapi lawan dari ibadah itu apa sih? Maksiat, berbuat dosa. Kalau dia berbuat dosa, maka dia tidak akan mendapatkan pahala dari Allah SWT, bahkan dia apa? Berdosa. Sehingga disebutkan oleh para ulama, fayambaghi lil muslimi ayyastahdiran niyatas shadiqah. Maka sebaiknya bagi setiap muslim hendaknya dia hadirkan niat yang benar dalam hatinya. Ketika kita melakukan ibadah, niat yang benar, luruskan niat kita. Kita pergi ke masjid, sholat berjamaah, luruskan niat kita. Kita jadi pengurus masjid, luruskan niat kita. Kita jadi pengurus masyarakat kita, apakah RT, RW, niatkan lurus kita. Kalau kita niatkan lurus kita dengan niat yang benar pada semua amalan yang kita lakukan, baik walaupun amalan itu adalah amalan duniawiyah, ya. Kita belajar, kita bersihkan rumah dan sebagainya. Kalau kita niatkan ibadah, maka akan diberikan pahala oleh Allah SWT. Kenapa? Karena niat itu berpengaruh dalam kehidupan kita. Tidur, kalau kita niatkan ibadah, tidur kita menjadi ibadah. Kenapa? Ada niat ibadah dengan kita mengawali tidur kita pakai apa? Baca zikir, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kita tiup, kemudian kita kalau bahasa kita oleskan ke seluruh tubuh kita. Habis kita tiup-tiup, kemudian kita baca ayat kursi. Kemudian zikir tersebut kita awali, kita akhiri dengan amantu bi kitabillahilladzi anzalta wa bi nabiyyikalladzi arsalta. Aku beriman kepada kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Jadi dalam zikir Dalam zikir itu ditutup dengan itu, maka disebutkan barang siapa yang ketika dia bangun kemudian mati, tidak bangun-bangun di pagi hari, maka dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa? Karena dia tidur dalam keadaan baca zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ditutup zikir tersebut dengan amantu bi kitabillahilladzi anzaltahu. Amantu bi kitabikalladzi anzalta. Aku beriman kepada kitab yang kau turunkan, Al-Qur'an. Wa bi nabiyyikalladzi arsalta, dan aku beriman kepada rasul yang nabi yang kau utus. Nah, ini zikir pagi. Zikir ketika kita mau tidur. Kemudian kita masuk lagi kepada apa itu ibadah? Ibadah itu adalah tauqifiyah tadi. Apa arti tauqifiyah? Annahu la yushra'u syai'un minha illa bidalilin minal kitabi was sunnah. Yaitu sesuatu yang tidaklah disyariatkan ibadah tersebut kecuali kalau di sana ada dalil. Ada dasarnya. Baik dari Alkitab, Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Ketika tidak ada dalil, maka tidak dianggap ibadah. Kenapa? Enggak ada dalilnya, enggak ada dasarnya. Jadi harus ada dalil. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini satu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis Rasulullah SAW. Barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidaklah amalan itu dilakukan bukan dari perintah kami, kata Rasulullah, fahuwa raddun, maka amal itu tertolak. Mardudatun, ditolak amaluhu, la yuqbal, tidak diterima. Kata seorang ulama yang namanya Ibnu Ruslan mengatakan dalam syairnya, fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Ini syair nih. Fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, pakai lam terakhirnya. Fa kullu man, setiap orang, bi ghairi ilmin, enggak pakai ilmu, ya'malu, dia beramal, amaluhu, amalnya itu mardudatun, ditolak, la tuqbalu, tidak diterima. Ini kata Ibnu Ruslan dalam syair Ibnu Ruslan, ya, kitab Zubad namanya. Di dalam kitab Zubad.
Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, bahkan ketika dia melakukan tanpa ada dasarnya, dia cuma mengada-ngada doang dalam ibadah, bal ya'sam, bahkan dia berdosa. Udah nggak diterima amalnya, udah ditolak, nggak dapat pahala, tapi apa? Berdosa. Kenapa? Karena itu termasuk bagian dari maksiat. Sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah SWT. Sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah SWT. Bukan sebuah ketaatan gitu. Sehingga manhaj yang selamat adalah melaksanakan ibadah yang disyariatkan, ya, yang ibadah itu al-i'tidal, ya, sederhana dalam melakukan ibadah, yang al-i'tidal bainat tasahul wat takasul. Jadi enggak berlebih-lebihan, tapi juga enggak ngenteng-ngentengin. Dalam ibadah itu apa? Enggak berlebih-lebihan, enggak ngenteng-ngentengin. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis ada sebuah riwayat di mana walamma alima sallallahu alaihi wasallam, jadi ada 3 orang yang mereka sedang bercakap-cakap, berbincang-bincang tentang amalan-amalan mereka. Jadi ada sebuah riwayat, ada di antara sahabat yang mereka sedang bercakap-cakap, ya, berbincang-bincang tentang amalan-amalan mereka. Di antara mereka ada yang mengatakan, ana asumu wala uftiru. Saya akan terus berpuasa. Saya tidak akan pernah berbuka. Pokoknya dalam setiap hari saya puasa terus. Enggak pernah apa? Enggak puasa. Pokoknya puasa. Jadi pokoknya apa? Puasa setiap hari. Enggak pernah apa? Berbuka. Pokoknya apa? Puasa. Dan orang ini merasa kalau dia sudah seperti itu sudah bisa mengalahin amalnya Rasulullah SAW. Sehingga dia apa? Melihat bagaimana hebatnya amalan Rasulullah SAW. Saya juga bisa. Saya mau akan apa? Berpuasa setiap hari. Enggak pernah apa? Berbuka. Kemudian yang lain mengatakan, ana usolli wala arkut. Kalau begitu saya mau sholat tiap malam. Enggak pernah saya tidur. Pokoknya tiap malam enggak pernah tidur deh. Pokoknya ibadah aja deh. Kata orang tersebut. Yang ketiga mengatakan, kalau gitu, ana la atazawwaj. Ana la atazawwajun nisa. Yang ketiga, kalau gitu saya tidak mau menikahi wanita. Kenapa? Karena kalau saya menikahi wanita, itu akan membuat saya sibuk. Terbatas dengan apa? Pernikahan. Sehingga saya sulit untuk beribadah dengan gara-gara apa? Nikah. Jadi seakan-akan mereka bisa melampaui amalan yang lebih hebat lagi di antara sahabat-sahabat apa? Lain. Kemudian ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ente nih tadi yang mengatakan begini-begini, kalau bahasa kita. Ingat, hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Ingat kata Rasulullah SAW, lakinni asumu. Akan tetapi saya berpuasa. Saya juga pakai puasa. Tapi wa uftiru, saya juga berbuka. Sehari puasa, sehari enggak maksudnya. Maksudnya apa? Yang dimaksud puasa di sini adalah dari mulai subuh sampai maghrib. Nah, sahabat ini ingin puasa tiap hari itu. Enggak pernah apa? Enggak puasa, pokoknya tiap hari. Tapi kata Rasulullah, lakinni asumu. Akan tapi saya puasa. Maka puasa yang maksimal dalam puasa sunnah itu apa? Adalah puasa Shaum Daud. Itu yang maksimal itu. Shaum Daud. Sehari puasa, sehari enggak. Dia enggak tiap hari. Walaupun dia mampu gitu. Walaupun apa? Mampu. Karena ada sahabat yang minta diberikan rekomendasi. Ya Rasulullah, saya akan mau puasa setiap hari. Jangan, kata Rasulullah. Ya. Jangan apa? Kata Rasulullah. Oh kalau gitu saya mau berpuasa Senin puasa Shaum Daud. Kata Rasulullah, kalau kamu mampu silakan. Tapi kamu sudah apa? Seperti ini. Enggak, saya bisa. Akhirnya apa? Artinya bahwa dalam puasa itu juga tidak boleh terus-terusan. Ada selang-seling gitu. Sehari puasa, sehari enggak. Shaumu Daud. Shaumu yaumin wa fitru yaumin. Sehari puasa dan sehari tidak puasa. Kemudian wa usolli wa arkudu, saya juga pakai sholat malam. Tapi juga saya pakai tidur gitu. Rasulullah juga sholat malam. Bagaimana sholatnya Rasulullah SAW sampai bengkak-bengkak kakinya. Tapi juga Rasulullah tidur gitu. Jadi apa? Enggak begadang gitu. Kenapa? Karena setiap anggota tubuh kita itu punya hak.
Kedua mata kita haknya untuk istirahat kalau malam. Dia harus apa? Tidur. Ya. Lalu apa? Anggota kita juga perlu istirahat, badan kita. Itu haknya. Gitu. Kemudian wa atazawwajun nisa. Saya kan nikah, menikahi wanita. Rasulullah punya istri. Ya. Dan punya anak, punya cucu. Maka kata Rasulullah, "Faman raghiba an sunnati falaisa minni." Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka dia bukan dari urusanku. Jadi hadis jamaah sekalian rahimakumullah, hadis ini menjelaskan bahwa ibadah itu adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah SWT itu adalah al-i'tidal, lurus. Enggak berlebih-lebihan, tapi juga enggak ngenteng-ngentengin. Jadi sesuai dengan apa yang diatur. Gitu. Enggak berlebih-lebihan sampai setiap hari puasa. Maka Allah SWT apa? Atur. Dengan Saumu Daud itu yang maksimal. Enggak setiap malam begadang aja. Enggak pernah tidur. Tidur, tapi juga di sana apa? Sholat malam gitu. Enggak nikah. Kenapa? Karena nikah ini akan menyibukkan saya untuk beribadah. Justru nikah itu juga termasuk bagian dari ibadah. Jadi dalam Islam itu, pernikahan itu adalah ibadah. Jadi kalau kita nikah, berarti kita sedang melakukan ibadah. Ibadah yang paling panjang itu ibadah apa? Ibadah yang paling panjang siapa? Apa? Nikah. Nikah itu ibadah yang paling apa? Paling panjang. Dalam berumah tangga itu kan kita ibadah kan? Dari mulai kita ijab qabul, kita sudah menerima qabil tu nikah wa tazwijah itu, kita sudah menerima sampai akhir hayat kita itu ibadah. Ibadah apa? Nikah. Ibadah berumah tangga. Itu ibadah yang paling apa? Paling panjang. Kalau kita ibadah haji ada batasnya. Ada nggak batasnya? Saumu Ramadan ada batasnya. Kan gitu. Kalau kita baca Quran ada batasnya enggak? Kalau ngantuk. Ya, kan gitu. Baru auzu deh Bapak. Matanya udah ngerip. Baru auzu gitu ya. Ada batasnya lah gitu. Paling enggak maksimal kalau kita baca 1 juz itu apa? Istirahat dulu kan gitu. Kemudian kita sholat juga begitu. Tapi kalau nikah dari mulai kita ijab qabul terus sampai akhir hayat kita itu apa? Habis itu. Dan itu pun masih diteruskan dengan kita menghasilkan anak-anak yang soleh. Jadi ibadah lagi, kan gitu. Menjadi jariah kita. Terus paling panjang itu apa? Ibadah apa? Nikah. Jadi jangan disangka kalau dengan pernikahan itu akan mengganggu ibadah kita. Justru nikah itu adalah bagian dari ibadah. Karena ibadah, maka jadikanlah pernikahan itu pernikahan yang betul-betul ibadah. Bagaimana caranya? Bagaimana kita menuju kembali bagaimana yang diajarkan Rasulullah cara pernikahan kita. Rasulullah mengatakan baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku. Lemah lembut kepada istri. Ajarkan anak-anak kita pendidikan, ajaran Islam. Jangan sampai anak-anak kita nggak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak kenal nabinya, nggak kenal apa itu Islam, nggak bisa baca Al-Quran, nggak bisa bagaimana cara sholat. Rugi bagi orang tua ketika dia punya anak, lalu anaknya tidak diajarkan dengan didikan Islam. Bagaimana bertauhid yang benar. Rugi. Padahal kata Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Keluarga itu anak dan istri kita. Dari apa kita jaga? Nara, dari api neraka. Untuk bisa kita jaga anak-anak kita, keluarga kita dari api neraka, untuk bisa menjaga diri kita dari api neraka, ajarkan anak-anak kita tentang Islam, tentang iman, tentang cara sholat, tentang baca Al-Quran. Karena berapa banyak anak umat Islam yang tidak bisa baca Al-Quran. Yang tidak bisa sholat dengan benar. Sholat sih sholat, tapi caranya nggak benar. Nah disinilah jamaah sekalian rahimakumullah. Rugi, padahal nanti di akhirat kita akan dituntut oleh Allah SWT. Sebelum orang lain menuntut-nuntut, anak kita duluan, ya Allah, saya nggak bisa sholat, ini gara-gara orang tua saya.
Saya nggak bisa ngaji, nggak bisa baca Al-Quran gara-gara orang tua saya. Saya nggak kenal engkau ya Allah gara-gara orang tua saya. Saya nggak kenal siapa itu Nabi Muhammad SAW gara-gara orang tua saya. Oleh karena itu jangan engkau masukkan orang tua saya ke surga. Akhirnya semuanya diseret. Kemana? Ke neraka. Maka jangan kita jadikan anak-anak kita anak-anak yang tidak kenal Islam. Jadikanlah mereka anak-anak yang soleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi dalam ibadah ini itu tidaklah at-tasahul, mengenteng-enteng. Tapi juga tidak tasyaddud wal ghulu. Tidak berlebihan sampai melampaui batas. Lalu bagaimana Ustaz? Sesuai dengan porsi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka di sini para ulama berkomentar, bahkan di sini Syekh Shalih Fauzan berkomentar. Jadi ada dua kelompok orang yang memahami tentang ibadah. Dia merasa bahwa ibadah itu sangat, ya artinya terbatas. Nah, jadi ibadah itu apa? Terbatas hanya di masjid. Ya. Keluar di masjid apa? Nggak ibadah gitu. Jadi hanya sholat, hanya puasa. Jadi hanya sebatas itu. Pemahaman orang bahwa ibadah itu apa? Hanya sebatas itu. Jadi keluar dari masjid itu bukan bagian ibadah. Padahal apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mau beribadah. Artinya apa? Dari ayat ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwa hendaknya dalam setiap gerak-gerik kita, hendaknya dalam setiap apa yang kita lakukan di dunia ini, dalam setiap napas kita, dalam setiap gerakan lidah kita, itu bernilai ibadah. Kenapa? Karena Allah SWT mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi setiap apa saja menjadi apa? Nilai ibadah. Kita tidur ibadah, kita bangun tidur ibadah, kita apa? Di rumah tangga ibadah, di masjid ibadah, di jalan juga ibadah. Bagaimana Ustaz jalan ibadah? Kalau ada duri di jalan, kita pinggirin. Kalau ada hal-hal yang mengganggu orang dan orang itu bisa tersakiti, kita apa? Singkirin. Itu jadi ibadah. Jadi jangan sampai ada hal yang bisa membahayakan orang, ada duri atau kulit pisang pokoknya. Ayarin dah, bukan urusan saya. Yang terpleset juga itu jangan. Justru kita sebagai umat Islam itu bisa menyelamatkan orang lain hanya sebatas kulit pisang saja. Kan kadang-kadang ada suka di pasar deh, ya ada kulit pisang, singkirin aja. Kenapa? Khawatir nanti yang lain apa? Jadi itu jadi ibadah. Jadi bukan hanya sekedar apa? Di masjid saja, di rumah bisa jadi ibadah, di jalan, di pasar pun bisa menjadi ibadah. Bahkan kalau kita masuk ke pasar, kita bisa diampuni dosa-dosa kita. Dengan baca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Masuk kita diampuni dosa. Jadi kita masuk ke pasar saja jadi ibadah. Padahal pasar itu termasuk tempat yang disebutkan seburuk-buruk tempat itu apa? Pasar. Seburuk-buruk tempat apa? Pasar. Sebaik-baik tempat apa? Masjid. Tapi justru ketika walaupun kita masuk seburuk-buruk tempat itu adalah pasar, tapi kita mendapatkan ibadah karena kita masuk dengan zikir kepada Allah SWT. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian, kita diciptakan oleh Allah SWT hendaknya menjadi orang yang bernilai ibadah dalam setiap aspek kehidupan kita. Dalam setiap apa? Aspek kehidupan kita. Dalam bermuamalah, kita beribadah. Kita berdagang, kita jual beli, itu apa? Ibadah. Kita bertetangga, itu ibadah. Kita bergaul, ibadah. Gitu. Kemudian yang kedua ada juga yang tasyaddud. Kalau yang tadi hanya kayaknya ibadah itu dibatasi. Ada yang tasyaddud di mana berlebih-lebihan dalam ibadah. Sampai disebutkan di sebuah masjid ada satu tali yang diikat dari satu tiang ke tiang. Kemudian Rasulullah bertanya, siapa ini yang ikat tiang atau tali tiang ini? Ummul Mukminin. Ummu Salamah. Dia mengikat agar ketika dia sholat nggak jatuh. Dia mau berdiri sehingga diikat badannya. Kata Rasulullah, jangan, nggak boleh.
Kalau dia nggak mampu untuk berdiri dalam salat, boleh duduk. Kalau nggak mampu duduk, boleh berbaring. Artinya apa? Jangan dipaksakan. Kalau kita nggak mampu, kalau kita kelamaan diri umpamanya, kelingan, boleh kita duduk. Atau kita mau jatuh, boleh duduk. Kenapa? Jangan tasyadud, jangan berlebih-lebihan, jangan al-ghulu. Ya. Jangan apa? Al-ghulu. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Inilah ibadah ya. Bahkan di dalam ayat Al-Quran Allah SWT ya mengatakan, ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum. Hai ahlul kitab, jangan kamu berlebih-lebihan di dalam melakukan agamamu, dalam ibadahmu berlebih-lebihan sampai meninggalkan kebutuhan rumah tangga. Kan gitu. Ada berlebihan sampai apa? Meninggalkan kebutuhan rumah tangga. Sampai meninggalkan anak. Ya. Sampai tidak memberikan apa? Kebaikan kepada keluarga. Kenapa berlebihan? Saya kan nggak mau nikah nih. Kenapa? Karena kalau saya nikah nanti nggak bisa yang lain dong. Tidak. Berarti kalau dia nggak nikah itu al-ghulu, berlebih-lebihan. Ya. Ketika dia nikah itu ibadah. Bahkan ketika dia apa? Muamalahnya baik kepada anak-anak, ibadah lagi. Kepada istri, ibadah lagi. Kepada tetangga, ibadah lagi. Nah, jadi inilah apa? Ibadah yang disyariatkan oleh Allah SWT. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat khususnya untuk diri saya dan mudah-mudahan juga untuk kaum mukminin. Saudara-saudara sekalian, kita tutup subhanalhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.